Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Jadi hari ini karena mungkin ada yang request ya dari teman kemarin yang pengen penasaran bagaimana sih rasanya pinjaman uang online dari Julo ini. Dan dia katanya gagal ya, karena memang mungkin nanti kita akan ngejelasin satu persatu permasalahan kenapa sih di Julo ini banyak yang gagal melakukan pinjaman online ya guys. Oke, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kalian boleh tekan dulu tombol subscribe ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Itu dia. Oke guys, kalian boleh juga langsung lihat itu di aplikasi Play Store kalian juga bisa baca-baca dulu rekomendasi dari Julo ini. Nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana sih persyaratan dari Julo ini, kenapa sih banyak yang gagal. Oke guys, jadi mungkin ini dia, kita langsung aja login, kita buka dulu. Jadi kebetulan ini aku udah download dan aku udah daftar, dan aku menemukan masalah yang serupa buat kalian juga yang mungkin menemui masalah yang serupa guys. Dan kita akan bahas lagi satu persatu permasalahan dari aplikasi pinjaman uang online Julo ini ya. Jadi kalau kalian yang belum mendaftar, jadi kalian bisa tekan tombol daftar. Jadi kebetulan kita udah daftar, jadi kita tinggal menekan tombol masuk. Jadi di sini tulisannya ada kredit pinjaman hingga 8 juta rupiah dengan tenor 3 sampai dengan 6 bulan. Ini sih apa ya? Keren juga sih ini ya. Jadi dia tenor pinjamannya itu 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi ketika kalian sudah memasukkan pendaftaran ya, kalian nanti bisa ingat email atau nomor induk KTP kalian ya. Kebetulan kita ingat, kita akan masukkan dulu. Ini dia. Oke, sekalian sama passwordnya juga. Oke, sini mereka akan meminta informasi lokasi dari perangkat ini ya. Handphone kalian itu perangkatnya di mana, dan izinkan Julo untuk mengambil foto dan merekam video, izinkan saja. Izinkan Julo untuk merekam audio, silahkan. Oke, kalian tinggal izinkan. Jadi ini udah login ya, kita akan sama-sama lihat dulu kenapa sih masih banyak juga rekan-rekan kita yang memang belum bisa melakukan pinjaman uang ya dari aplikasi Julo ini. Ya, ini dia kita udah masuk ya. Jadi kemarin kita udah pernah coba. Di sini pengajuan Anda telah kadaluarsa, silahkan klik tombol di bawah ini untuk mengajukan kembali ya guys. Dan ini kita pengen lihat dulu produknya dari Julo ini. Ada yang ini ya. Jadi ini karena kayaknya sih semua pinjaman uang online ini juga begini ya. Jadi di sini mereka memberikan status B- ya. Peluang pengajuan Anda di ACC cukup besar. Silahkan pilih produk pinjaman di bawah ini dan selesaikan pengajuannya. Jadi di sini di aplikasi pinjaman uang online Julo ini ada dua hal ya. Yang pertama itu pinjaman hingga 1 juta rupiah dan hingga 12 bulan. Jadi kalau yang 1 juta rupiah itu benar sih tidak memakai agunan. Jadi kalau pinjaman online yang memakai agunan itu sampai dengan 12 bulan itu ada di Julo juga ya. Tapi sepertinya kalau sekarang pinjaman online juga pakai agunan, apa ya? Apa gunanya ya? Sekarang orang pengen yang instan, yang nggak ribet dan mudah ya. Kalau seandainya punya jaminan ya ngapain juga pinjamannya yang di online ya, mending ke orang lain ya guys ya. Itu dia guys. Jadi aku pengen ngejelasin di sini kalau di Julo ini ada dua aplikasi pinjaman uang online, yaitu yang pertama 1 juta rupiah dan yang kedua itu adalah Julo dengan agunan ya. Jadi kalian bisa meminjam uang di sini dengan menggadaikan agunan ya. Jadi kalian harus punya agunan. Jadi ada dua. Itu yang pertama ya, produknya ada dua ya. Kita pengen ngecek lagi sih ini sebenarnya Julo ini ya seperti apa ya. Ini dia, kita pengen ngecek lagi di sini. Kita lihat dulu di berandanya ya. Dan nanti kita akan pengen tes yang 1 juta dulu ya. Kalau yang 1 juta sih ini bisa enggak ya. Jadi di sini informasi pengajuannya sudah kadaluarsa dan boleh mengajukan kembali pinjaman baru ya. Kita pengen coba dulu ya, ini gimana sih cara peminjamannya dari Julo ini seperti apa ya guys. Kita pengen klik dulu ajukan pinjaman baru ya guys. Ini dia. Oke, pinjaman baru. Untuk mengajukan pinjaman baru, kami akan melakukan verifikasi ulang data-data Anda. Mohon untuk memilih email yang sudah Anda gunakan sebelumnya. Jadi ketika kalian mendaftarkan diri di awal, jadi kalian memang harus benar-benar ingat dulu email kalian itu.
Jadi sekarang di masa zaman now ini ya semuanya harus melalui email ya. Jadi makanya passwordnya itu kalian memang harus benar-benar ingat ya guys. Jadi kalian tinggal klik verifikasi email. Tapi sebelumnya aku pengen mengingatkan dulu ya buat kalian yang belum benar-benar butuh untuk melakukan pinjaman uang baik secara online ataupun langsung, jangan pernah sesekali kalian untuk melakukan pinjaman uang apalagi online dan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konsekuensi ketika kalian melakukan pinjaman uang online itu adalah dendanya ketika kalian terlambat melakukan pembayaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalian yang belum pernah punya pengalaman atau mungkin belum pernah melakukan pinjaman uang online, kalian ada baiknya untuk membaca seluruh persyaratan dan ketentuannya supaya kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Ya guys, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Jadi ini dia pilih pinjaman yang Anda perlukan ya. Di sini 3,5 juta sampai dengan 8 juta ya. Wow, banyak juga ini ya. Kita screenshot dulu itu. Di sini jadi dia pilih dari berapa ya ini ya, dari 500.000 sampai dengan 8 juta ya guys. Jadi kita pengen nyobanya sih nggak banyak ya, kita pengen coba dulu yang berapa ya, di tengah-tengah aja ya, nggak usah banyak lah, 2 juta lah, kita pengen coba dulu yang 2 juta nanti ini ya. Jadi dia, jadi karena kemarin kita ini sudah memasukkan beberapa data ya, dan kebetulan sudah kadaluarsa, jadi kita harus mengisi semua identitas diri ya. Jadi seperti biasa ya, seperti kalian mengisi pinjaman-pinjaman online yang lain, jadi kalian tinggal isi semua identitas diri, informasi keluarga, pekerjaan dan pendidikan serta keuangan. Seperti biasa ya. Jadi nanti ini ya kalian bisa klik. Jadi ini pastikan informasi yang Anda masukkan sesuai dengan informasi yang tertera pada KTP Anda. Jadi di sini aku pengen ngejelasin ya, kenapa banyak dari teman-teman kita yang gagal lolos ya atau tidak bisa melakukan pinjaman uang online. Yang pertama itu adalah ketika KTP kalian tidak jelas atau foto dari KTP kalian itu udah ngeblur ya. Jadi makanya buat kalian yang pengen pinjaman online, salah satu kuncinya itu ada di KTP. KTP kalian harus benar-benar jelas, tulisannya juga jelas, wajahnya juga jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang pengen aku pastikan adalah ketika kalian memasukkan nomor kontak darurat ketika ya itu biasa ya di pinjaman online itu kita memang harus memasukkan beberapa kontak darurat, minimal 2 atau 3 nomor yang nantinya mereka dari pihak analisis datanya akan mengkonfirmasi apakah mereka benar-benar betul mengenal dari peminjam tersebut dan tahu di mana alamat serta pekerjaannya apa. Jadi ketika kalian memasukkan nomor kontak darurat itu, pastikan orang-orang yang kalian masukkan nomornya itu sudah kalian konfirmasi terlebih dahulu. Nanti ketika ada telepon, silahkan diangkat dan jawab semua pertanyaan yang mereka tahu. Dan sekali lagi, ini kalau aku pengen ngingetin kepada kalian ya, di Julo ini ternyata ini sedikit agak ribet ya. Ribetnya itu karena memang kita banyak berada di luar daerah domisili. Ini sepertinya sih lebih banyak digunakan di Pulau Jawa ya. Jadi buat yang di luar Pulau Jawa sepertinya masih agak ribet, karena ketika kalian punya agunan juga ketika di luar Jawa ya jauh juga kalian harus ke kantornya ya nyampaikan agunan tersebut. Jadi kalian nanti bisa lihat dan baca-baca saja dulu referensinya apa. Nanti kalian yang belum paham pertanyaannya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita guys. Jadi kalian nanti ini tidak bisa aku lanjutkan karena bukannya apa, tadi mereka sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kembali data diri ya. Aku sih nggak mau ya, belum pengen pinjam lah, nanti ini juga ribet. Karena kemarin aku sudah mengirimkan data-data dan sudah terverifikasi. Jadi nanti aku takutnya aku coba lagi besok ya guys. Aku pengen pastikan dulu malam ini bahwasannya memang tidak ada transaksi di sini. Karena nanti takutnya jadi ini transaksinya disetujuin. Jadi kemarin ini sudah pernah disetujuin tapi nggak banyak sih, sekitar berapa ratus ribu lah kemarin. Dan ini sepertinya mereka meminta data terbaru lagi guys. Jadi mungkin itu dulu bisa yang saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk kalian untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.